Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan bahas lagi tentang ukuran penyebaran data. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas jangkauan data. Jadi di video ini kita akan bahas tentang simpangan ya. Nah, jadi simpangan itu bagiannya itu nanti ada 3 ya. Dia nanti yang pertama itu ada simpangan rata-rata. Kemudian yang kedua nanti ada ragam atau varians ya. Yang ketiga nanti ada simpangan baku. Jadi rumus ini nggak jauh berbeda. Jadi ini nggak susah. Nah ini gampang sebenarnya. Cukup ingat rumusnya, kemudian kita gunakan, dah selesai. Nah, oke, langsung saja kalau gitu kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simpangan rata-rata ya. Nah, jadi simpangan rata-rata itu kita lambangkan dengan SR. Jadi rumusnya itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, dari mutlak XI dikurang X bar per N ya. Nah, dengan XI itu maksudnya adalah data ke I. Kemudian X bar itu adalah rataan ya, atau rata-rata. Kemudian N itu adalah jumlah data atau banyak data. Nah, atau ukuran data ya. Nah, kemudian sini untuk kedua varians ya, atau ragam. Nah, untuk varians ini kita lambangkan dengan ini ya, lambang seperti ini. Nah, ini kita baca sebenarnya sigma, kita baca sigma juga. Jadi sigma kuadrat, tapi lebih gampangnya kita sebutkan aja varians gitu ya. Varians sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang X bar pangkat 2 atau dikuadratkan kemudian per N ya. Nah, dengan sebenarnya kemarin juga ya, dengan XI data ke I, X bar itu rata-rata, N itu banyak data. Jadi sebenarnya perbedaan dengan simpangan rata-rata itu hanya di kuadrat. Nah, kalau simpangan rata-rata dia mutlak ya, data ke I dikurang X barnya itu, sementara di varians itu dikuadratkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada simpangan baku. Nah, jadi simpangan baku itu adalah kita lambangkan dengan ini sigma ya. Simpangan baku sama dengan, otomatis karena varians itu adalah simpangan baku yang dikuadratkan, berarti simpangan baku itu adalah akar dari varians. Nah, berarti akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar dikuadratkan per N ya. Jadi sebenarnya jika ada sebuah data, kita nggak susah-susah lagi nyari simpangan. Kalau misalnya kita udah mencari simpangan rata-rata, kita nggak susah lagi mencari varians dan simpangan baku. Nah, jadi variansnya dapat, otomatis simpangan baku juga dapat. Oke, langsung saja kita ke contoh soal biar lebih gampang. Nah,
Kita ambil satu soal tapi kita cari semuanya ya. Nah, tentukanlah simpangan rata-rata, kemudian ragam, dan simpangan baku dari data berikut ya. Nah, jadi datanya itu ini saya berikan 4, 5, 6, 7, 8, dan 6. Nah, jadi untuk menentukan simpangan, ragam, ataupun simpangan baku sebenarnya apakah datanya perlu diurutkan? Jadi data sebenarnya tidak perlu diurutkan karena ini bukan, kita nggak bahas ukuran letak data ya. Jadi tadi di video sebelumnya itu kita cari statistik 5 serangka itu. Nah, itu kan masuk di jangkauan gitu, di bagian materi jangkauan, tapi karena di dalamnya itu kita cari Q1, Q2, Q3 juga, dimana Q1, Q2, Q3 itu adalah ukuran letak data, makanya kita perlu mengurutkan. Nah, jadi untuk mencari jangkauan sebenarnya ataupun simpangan ini, nah baik simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, nah kita tidak perlu mengurutkan data. Nah, jadi ini kita buat nih, tentukan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Nah, pertama kita akan cari dulu simpangan rata-ratanya ya, atau SR. Nah, langsung saja kita buat. Nah, SR, simpangan rata-rata. Nah, berarti apapun yang akan kita cari, baik simpangan rata-rata, varians atau ragam, ataupun simpangan baku, tetap kita harus cari yang namanya rata-rata atau X bar, karena di rumusnya tadi selalu ada X bar ya. Nah, ini ada X bar, sini juga ada X bar, simpangan baku juga ada X bar. Nah, jadi kita cari dulu rata-ratanya, berarti kita jumlah ya, 4 tambah 5 tambah 6, kemudian tambah 7 tambah 8 tambah 6. Kita bagi dengan banyak data, batanya adalah 6. Nah, ini kita jumlahkan 9, 15, 22, 30, 36. Dibagi 6 sama dengan 6. Nah, jadi sekarang kita akan cari langsung simpangan rata-ratanya ya. Jadi simpangan rata-rata tadi rumusnya adalah sigma, berarti sigma ini adalah jumlah ya, jumlah dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi di sini karena N-nya itu adalah 6, nah berarti I-nya itu sampai 6. Nah, mutlak dari XI kurang X bar. Nah, XI berarti data ke I, berarti kita akan buat mutlak dari, nah jadi ambil data ke I-nya itu adalah yang pertama. Nah, berarti saya bilang ini X1, ini X2, X3, X4, X5, X6. Nah, maksudnya data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Jadi ini data inilah yang kita pakai satu persatu, kemudian kita kurangkan dengan rata-ratanya ya. Berarti 4 dikurang 6 ditambah mutlak dari, kemudian data kedua kita pakai nih 5 dikurang 6 tambah 6 dikurang 6 ditambah lanjut 7 dikurang 6. Nah, ini XI kurang X barnya ya, ditambah 8 dikurang 6, terakhir ditambah 6 dikurang 6. Nah, sama dengan ini per, nah tadi rumusnya adalah per N, berarti per 6. Nah, berarti di sini 4 kurang 6 berarti minus 2, tambah 5 kurang 6 minus 1, tambah mutlak 0, mutlak 1, mutlak 2, kemudian mutlak 0 per 6. Jadi mutlak ini adalah dia selalu menghasilkan nilai yang positif ya, apapun yang terjadi di dalam baik negatif ataupun positif, nah dia tetap menghasilkan nilai
positif. Jadi mutlak minus 2 ini sama dengan 2. Mutlak minus 1 sama dengan 1 ditambah 0. Ini tambah 1 tambah 2 tambah 0 per 6 sama dengan 2 tambah 1 3 tambah 3 ya, berarti 6 per 6 sama dengan 1. Nah, jadi simpangan rata-ratanya adalah 1. Jadi maksudnya simpangan rata-rata ini adalah sejauh mana data-data ini menyimpang dari rata-ratanya atau menyebar dari rata-ratanya sendiri. Oke. Nah, kemudian kita akan cari variance ya. Nah, variance. Nah, sebenarnya rumusnya kita tinggal turunkan saja dari simpangan rata-rata. Tadi perbedaannya ke variance itu hanya kalau di simpangan rata-rata ini dimutlak, kalau di variance ini dikuadratkan. Nah, berarti tinggal kita coba. Jadi sebenarnya tinggal ini ya. Nah, jadi tinggal seperti ini, jadi 4 dikurang 6 dikuadratkan ditambah 5 kurang 6 dikuadratkan tambah 6 dikurang 6 dikuadratkan tambah 7 kurang 6 dikuadratkan tambah 8 kurang 6 dikuadratkan tambah 6 kurang 6 dikuadratkan per 6 sama dengan, berarti 4 kurang 6 sama dengan minus 2. Minus 2 kita pangkat 2 kan sama dengan positif 4 ya. Nah, ingat setiap yang dikuadratkan hasilnya adalah positif. Tambah 5 kurang 6, 1. Minus 1 dipangkat 2 kan sama dengan 1. Tambah 0 pangkat 2, 0. 7 kurang 6, 1 pangkat 2, 1. 8 kurang 6, 2 pangkat 2, 4. 6 kurang 6, 0 pangkat 2, 0. Oke. Per 6 sama dengan 4 tambah 1, kemudian tambah 1, 6 tambah 4, 10 ya, 10 per 6 ataupun 5 per 3. Ini variance. Nah, variance adalah 5 per 3. Berarti simpangan bakunya sama dengan akar dari, nah ini ya, 5 per 3. Nah, tadi tinggal kita akarkan saja nilai yang kita peroleh di variance. Nah, sama dengan 1,29. Oke. Nah, jadi saya akan kasih satu contoh lagi biar lebih paham ya. Nah, ini contohnya, tentukan variance dan simpangan baku dari data 10, 5, 10, 6, 8, 7, 10, 8, 9, 7. Nah, yang pertama langkahnya adalah kita cari dulu X bar ya, atau rata-rata. Ini kita jumlahkan dulu, 10 tambah 5 tambah 10 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 10 tambah 8 tambah 9 tambah 7, kemudian kita bagikan dengan banyak data. Ini banyak datanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita hitung dulu jumlahnya. Ini 10 tambah 5 ya, 10 tambah 5, kemudian kita tambah 10 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 10 tambah 8 tambah 9, kemudian ditambah 7 ya. Nah, ini sama dengan 80 dibagi 10 sama dengan 8 ya. Nah, kemudian variance tadi rumusnya adalah ini agak panjang nih ya, saya buat sini saja. Nah, oke, saya akan buat. Nah, data pertama adalah 10. Tadi rumusnya adalah XI dikurang X bar ya. Berarti 10 kita kurangi dengan rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan.
ditambah, kemudian ini 5 ya. Kemudian kita kurangi dengan rata-ratanya, kita kuadratkan. Kemudian 10 kita kurangi dengan rata-rata, dikuadratkan. Tambah 6 dikurangi dengan rata-rata, dikuadratkan. Tambah 8 dikurangi dengan rata-rata, dikuadratkan. Kemudian ditambah 7 dikurang 8, kemudian dikuadratkan. 10 kurang 8 dikuadratkan. Tambah 8 kurang 8 dikuadratkan. Tambah 9 kurang 8 dikuadratkan. Tambah 7 kurang 8 dikuadratkan. Nah, dibagi N. Nah, N-nya itu adalah 10. Nah, ini N-nya sama dengan 10. Nah, kita tinggal hasilkan 10 kurang 8. Nah, 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Nih, 5 kurang 8 minus 3. Minus 3 pangkat 2 sama dengan 9. Tambah 10 kurang 8, 2 pangkat 2, 4. 6 dikurang 8 minus 2 pangkat 2 positif 4 juga. Tambah 8 kurang 8 pangkat 2, 0. 7 kurang 8 pangkat 2 sama dengan positif 1. 10 kurang 8 pangkat 2 sama dengan 4. 8 kurang 8 pangkat 2 sama dengan 0. 9 kurang 8 pangkat 2, 1. 7 kurang 8 pangkat 2 juga sama dengan positif 1. Ini tinggal kita bagi 10. Nah, kita jumlah dulu. 4 tambah 9, 13. 17, 21, 22, 26, 28 ya. Oke, kita pastikan lagi. Sekali lagi kita cek. 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28 per 10 sama dengan kalau kita bagi 2 ini 14 per 5 ya. Nah, oke, berarti variansnya adalah 14 per 5. Kemudian atau kalau kita bagikan sama dengan 2,8 ya. Nah, kemudian simpangan baku. Simpangan bakunya adalah nih, langsung kita akar dari 2,8 atau akar dari 14 per 5 ya. Jadi sama dengan ini. Nah, akar dari 14 per 5 sama dengan 1,67. Nah, jadi sebenarnya kalau udah kita di materi statistika nggak masalah ya, kita pakai kalkulator agar mempermudah, karena mungkin kalau kita hitung manual akan sulit untuk menyelesaikannya. Nah, jadi oke, sudah selesai. Kita peroleh varians dan simpangan bakunya. Jadi begitulah cara untuk menentukan varian, simpangan baku ataupun simpangan rata-rata. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.